Konsep dasar uji multikolonialitas. Koliniaritas berarti terjadi kolerasi linier yang mendekati sempurna antara dua variabel bebas. Sedangkan multikolonialitas berarti terjadi kolerasi linier yang mendekati sempurna antara lebih dari dua variabel bebas. Dari kedua istilah tersebut tidak terlalu dibedakan karena penekanan bab ini lebih pada teknis pengujian. Penyebab timbulnya gejala multikolonialitas pada model regresi. 1. Kebanyakan variabel ekonomi berubah sepanjang waktu. 2. Adanya penggunaan nilai dari variabel-variabel bebas tertentu dalam model regresi. 3. Metode pengumpulan data yang dipakai. 4. Adanya kendala dalam model atau populasi yang menjadi sampel. 5. Adanya kesalahan spesifikasi model. 6. Adanya model yang berlebihan. Dengan melihat nilai R kuadrat dan nilai T statistik, membandingkan nilai R1 dan nilai T statistik. Jika nilai R kuadrat tinggi dan uji F menolak hipotesis 0, tetapi nilai T statistik sangat kecil atau bahkan tidak mempunyai variabel bebas yang signifikan, sehingga hal itu menunjukkan adanya gejala multikolonialitas. Untuk melakukan pengujian multikolonialitas menggunakan perbandingan nilai R1 dan nilai T statistik, maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Sebagai contoh, kita akan mendeteksi apakah ada gejala multikolonialitas untuk model regresi pengaruh motivasi sebagai X1 dan minat sebagai X2 terhadap prestasi belajar yaitu sebagai Y. Adapun data penelitian yang akan kita uji pada tabel berikut ini. Dengan melihat nilai R kuadrat dan nilai T statistik. 1. Buka file uji asumsi klasik. 2. Klik analisis regresi linier. Masukkan variabel prestasi Y pada kotak dependent. Kemudian masukkan variabel motivasi X1 dan minat X2 pada kotak independen. 4. Abaikan pilihan yang lain dan klik OK. Output yang dihasilkan adalah pada gambar berikut ini. Yang pertama, analisis summary. Berdasarkan output pada summary terlihat bahwa nilai R-squared 0,839 berdasarkan nilai adjusted R-squared 0,803. Hal ini menunjukkan bahwa nilai koefisien ini relatif tinggi. Dapat disimpulkan bahwa ada tidaknya gejala multikolonialitas harus dengan nilai T statistik. 2. Analisis ANOVA. Berdasarkan output ANOVA terlihat bahwa nilai F statistik sebesar 23,450 dengan signifikasi sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa uji F menolak hipotesis 0. Menunjukkan model regresi terbentuk tidak mengalami gejala multikolonialitas. Untuk selanjutnya yaitu uji multikolonialitas menggunakan nilai pairwise correlation antar variabel bebas. Uji ini dilakukan dengan nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel bebas. Jika nilai koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas tidak lebih dari 0,7, maka model tersebut tidak mengandung gejala multikolonial. Untuk menguji gejala multikolonialitas dengan melihat nilai pairwise correlation antar variabel bebas dengan menggunakan SPSS dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Adapun langkah-langkah pengerjaan berikut ini. Yang pertama, buka file uji asumsi klasik. 2. Klik analisis regression linier. Langkah yang ketiga, masukkan variabel prestasi Y pada kotak dependent. Kemudian masukkan variabel motivasi X1 dan minat X2 pada kotak independen S. Selanjutnya yaitu langkah yang keempat, klik statistik, klik covariance matrix, klik continue. Langkah yang kelima yaitu abaikan pilihan yang lain lalu klik OK. Output yang dihasilkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu menganalisis yang pertama. Berdasarkan output pada koefisien correlation terlihat bahwa koefisien pairwise correlation antar variabel bebas yaitu antar variabel motivasi dan minat sebesar negatif 0,778.
2. Melihat koefisien pairwise correlation antar variabel bebas, yaitu motivasi dan minat yang sebesar negatif 0,778. Dapat disampaikan bahwa model regresi yang terbentuk tidak mengalami gejala multikolinitas. Baik, selanjutnya yaitu mengenai uji multikolinearitas berdasarkan eigenvalue dan condition index. Hal ini bertujuan untuk melihat rasio maksimum eigenvalue dengan minimum eigenvalue K. Hasil uji dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama berdasarkan nilai K. Nilai K antara 100 dan 1000 menunjukkan adanya gejala multikolinier yang moderat sampai kuat. Sedangkan nilai K lebih dari 1000 menunjukkan adanya gejala multikolinier yang sangat kuat. K sendiri memiliki rumus sama dengan maksimum eigenvalue dibagi dengan minimum eigenvalue. Untuk selanjutnya, adapun berdasarkan condition index atau CI. Jika nilai CI antara 10 dan 30 menunjukkan adanya gejala multikolinier yang moderat sampai kuat. Sedangkan nilai CI lebih dari 30 menunjukkan adanya gejala multikolinier yang sangat kuat. CI sendiri memiliki rumus yaitu akar dari maksimum eigenvalue dibagi dengan minimum eigenvalue. Adapun langkah-langkahnya untuk uji multikoliniaritas yang mana berdasarkan eigenvalue dan condition index, yang mana soal ini tadi sama seperti yang awal. Langkahnya yang pertama yaitu buka file uji asumsi klasik. Yang kedua, klik analis, regression, kemudian ke linear. Yang ketiga, masukkan variabel prestasi Y pada kotak dependen. Kemudian, masukkan variabel motivasi atau X1 dan minat X2 pada kotak independence. Untuk yang keempat, yaitu klik statistik, lalu klik collinearity, diagnosis, dan klik continue. Yang kelima, abaikan pilihan yang lain, lalu klik OK. Kemudian muncul output yang dihasilkan dan fokus pada bagian collinearity diagnosis sebagai berikut ya. Jadi seperti yang ada pada gambarnya. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan output pada collinearity diagnosis terlihat bahwa eigenvalue maksimum sebesar 2,993, sedangkan eigenvalue minimum sebesar 0,002, sehingga nilai K adalah, yaitu kita mencari dengan rumus yang tadi, yang K sama dengan maksimum eigenvalue dibagi minimum eigenvalue sama dengan 2,993 dibagi 0,002, yang mana menghasilkan 1496,5. Kemudian setelah itu kita mencari CI sama dengan akar dari maksimum eigenvalue dibagi minimum eigenvalue, yang mana CI sama dengan akar dari 2,993 dibagi 0,002, yang mana CI menghasilkan 38,685. Dengan demikian, kita dapat melihat nilai K sebesar 1496,5, yang mana model regresi yang dibentuk mengandung gejala multikolinier yang sangat kuat karena nilai K-nya lebih dari 1000. Kemudian kita juga melihat nilai CI sebesar 38,685, yang mana model regresi yang dibentuk mengandung gejala multikolinier yang sangat kuat karena CI lebih dari 30. Kemudian kita juga akan membahas mengenai uji multikoliniaritas dengan kolerasi parsial, yang dimana uji examination of partial correlation ini dilakukan dengan membandingkan antara koefisien determinasi atau R kuadrat keseluruhan dengan nilai koefisien relasi parsial semua variabel bebasnya. Jika nilai koefisien determinasi lebih besar nilai koefisien korelasi parsial semua variabel bebasnya, maka model tersebut tidak mengandung gejala multikolinier. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, buka file uji asumsi klasik. Yang kedua, klik analis, regression, kemudian linear. Dan yang ketiga, masukkan variabel prestasi atau Y pada kotak dependen. Kemudian masukkan variabel motivasi yaitu X1 dan minat X2 pada kotak independence. Lalu kita klik statistik, lalu klik part and partial correlation dan klik continue. Lalu abaikan pilihan yang lain, lalu kita klik OK.
Kemudian muncul output yang dihasilkan dan kita hanya fokus pada bagian model summary dan coefficients-nya. Nah, dengan demikian hasil yang diperoleh berdasarkan output pada model summary terlihat bahwa koefisien determinasi secara keseluruhan adalah sebesar 0,839. Sedangkan output pada koefisien nilai correlation parsialnya terlihat bahwa motivasi sebesar 0,286 dan correlation partial minat atau X2 sebesar 0,765. Dengan demikian, R-square lebih besar koefisien korelasi parsial motivasi dan minat yang ditunjukkan masing-masing output, yaitu sebesar 0,286 dan 0,765. Maka pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinear. Untuk materi kelima yaitu tentang uji multikolineritas dengan TOL atau tolerance dan variance inflation factor atau FIV, yang mana uji ini digunakan untuk melihat nilai tol atau tolerance dan variance inflation factor dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terkait. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model dinyatakan tidak mengandung multikolineritas. Langkah-langkah pengerjaan menggunakan metode SPSS. Yang pertama, kita buka file asumsi. Kedua, klik analis regression linear. Ketiga, masukkan variabel prestasi pada kotak dependent. 4. Masukkan variabel motivasi pada kotak independence S. 5. Klik statistik, klik collinearity diagnostics, klik continue. Abaikan pilihan lain dan klik OK. Output yang dihasilkan fokuskan pada bagian koefisien S sebagai berikut. Analisis dan kesimpulan dari data di atas berdasarkan output dan koefisien S terlihat bahwa nilai tolerance, variabel motivasi dan minat sebesar 0,394, sedangkan nilai variance inflation factor, variabel motivasi dan minat sebesar 2,537. Nilai tol dan VIF, dua variabel dalam kasus yang sama. Dua variabel dari data di atas dapat disimpulkan bahwa model dinyatakan tidak mengandung multikolineritas sebab nilai VIF kurang dari 10. Materi terakhir yaitu konsekuensi dan cara mengatasi pelanggaran multikolineritas. Ada beberapa akibat yang timbul jika hasil empiris terdapat masalah multikolineritas. Yang pertama, penaksir kuadrat terkecil tidak bisa ditentukan meskipun hasil estimasi yang dihasilkan masih blue atau base linear unbiased estimation. Yang kedua, interval kepercayaan cenderung meningkat lebih besar untuk menerima hipotesis 0. Ketiga, nilai T statistik koefisien dari satu atau beberapa variabel penjelas secara statistik tidak signifikan sehingga dapat menyebabkan keluarnya suatu variabel penjelas dalam suatu modal agresi. Keempat, penaksir OLS dan kesalahan baku cenderung tidak stabil dan sangat sensitif. Yang terakhir, jika multikolineritas tinggi, mungkin R kuadrat bisa tinggi, namun tidak satupun taksiran koefisien regresi yang signifikan secara statistik. Namun, jika asumsi multikolineritas tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan beberapa metode treatment untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu memperbesar ukuran dengan memperbesar ukuran sampel, maka covariance di antara parameter dapat dikurangi. Kedua, menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas dengan cara menghilangkan satu persatu variabel bebas dari model. Ketiga, menggabungkan data time series dan data cross section, yang mana dengan menggunakan metode ini maka jumlah pengamatan akan bertambah. Keempat, melakukan transformasi data yang merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi adanya masalah multikolineritas. Yang terakhir, dengan menggunakan metode regresi komponen utama, maka variabel bebas yang memiliki korelasi yang kuat dapat diringkas menjadi sebuah variabel baru.